Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ramla97. Terima kasih sudah bergabung. Bagi yang baru saja bergabung, mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, serta share ya ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai mengelola kartu piutang, di mana di sini saya akan membagi materi menjadi 3 poin besar. Yang pertama, penghapusan piutang dagang, yang kedua, taksiran piutang tidak tertagih, dan yang ketiga tentang piutang wesel. Untuk pengertian piutang, kemudian jenis-jenis piutang dan tugas bagian piutang tidak saya jelaskan. Jadi di sini asumsinya teman-teman sudah mengetahui pengertian dari piutang, jenis-jenis piutang dan tugas bagian piutang apa saja, seperti itu ya. Nah, kemudian yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penghapusan piutang dagang. Apakah piutang bisa dihapus? Tentu saja apabila debitur yang bersangkutan sudah benar-benar tidak bisa membayar piutang yang kita berikan. Seperti itu ya. Contohnya, jika perusahaan itu bangkrut, pailit, kabur, atau kita sudah berupaya dengan berbagai cara mencari piutang itu akan kembali ke perusahaan kita, namun tidak bisa, dengan sangat terpaksa kita harus menghapus piutang tersebut agar tidak PHP juga ya. Jadi pencatatan dalam akuntansinya setiap periode menyatakan keadaan yang sebenarnya. Nah, penghapusan piutang dagang itu sendiri terdiri dari 2 metode. Yang pertama ada metode penghapusan langsung atau direct write off method, dan metode tidak langsung atau metode cadangan allowance for debitful debt ya. Nah, yang pertama metode langsung terlebih dahulu. Dalam penerapan metode langsung, kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih dicatat langsung sebagai beban pada periode saat terjadinya penghapusan piutang. Penerapan metode langsung memungkinkan adanya beban penghapusan piutang yang tidak relevan dengan periode terjadinya piutang. Metode langsung bisa digunakan dalam perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak banyak melakukan penjualan kredit. Jadi di metode langsung ini ketika ada debitur yang menyatakan kesanggupan tidak membayar, kemudian sudah ditelusuri apa saja yang melatar belakangi debitur tersebut tidak bisa membayar piutangnya, dengan sangat terpaksa perusahaan harus menghapuskan piutang secara langsung. Jadi kalau dihapuskan secara langsung, kita langsung menilai piutang tersebut sebagai beban. Jadi nah, di sini ada penghapusan piutang. Contoh dari transaksi-transaksi penghapusan piutang secara langsung itu dibagi menjadi, yang pertama pencatatan penghapusan piutang pada saat piutang itu tidak bisa ditagih jadi langsung dihapuskan. Yang kedua yaitu pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Jadi ketika perusahaan sudah menghapuskan piutang tersebut, oh ternyata di periode lain, di tanggal yang lain, debitur tersebut bisa mengembalikan utangnya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapuskan, namun sebelumnya menyatakan kesanggupan membayar. Jadi yang di transaksi yang C ini ada tiga bagian. Yang pertama itu debiturnya, kita menghapus piutang dari debitur tersebut. Kemudian setelah kita menghapus beberapa waktu, kemudian debitur tersebut datang ke perusahaan menyatakan kesanggupan membayar, tapi belum ada uang kas. Dan yang ketiga yaitu pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapuskan, namun sebelumnya menyatakan kesanggupan membayar. Jadi di poin yang C itu ada 3 bagian transaksi. Yang pertama, debitur itu menyatakan kesanggupan membayar setelah kita menghapus. Jadi pertama perusahaan menghapus terlebih dahulu, kemudian debiturnya datang ke perusahaan menyatakan kesanggupan membayar tapi tidak disertai dengan pembayaran uang kas. Kemudian yang ketiga, ketika debitur itu memang datang ke perusahaan membawa uang kas untuk
melunasi piutang yang telah dihapuskan. Jadi jurnalnya itu ada 3 ya. Yang membedakan dari transaksi-transaksi ini adalah jurnalnya ya teman-teman. Oke. Kita langsung ke penerapan metode langsung yang pertama, yaitu pencatatan penghapusan piutang. Contoh, pada tanggal 10 Februari 2017, PD Mustika menghapuskan piutang pada debitur Haryanto sebesar 1.150.000. Nah, kita menjurnalnya bagaimana pada saat penghapusan piutang metode langsung. Pada saat penghapusan piutang metode langsung, yaitu debitnya adalah kerugian piutang dagang, kreditnya adalah piutang sebesar nominal piutang yang dihapuskan. Nah, untuk yang didebet ini termasuk ke dalam akun beban. Jadi, biasanya kalau saya mengajar itu saya lebih memilih dikasih keterangan beban kerugian piutang dagang seperti itu. Akan tetapi selera ya, boleh kerugian piutang dagang, di sini sudah ada keterangannya ya, boleh beban penghapusan piutang, kemudian beban kerugian tak tertagih atau beban piutang ragu-ragu. Intinya yang didebet itu adalah akun beban kerugian piutang dan sejenisnya. Nah, transaksi yang A ini pada saat transaksi penghapusan piutang secara langsung. Jadi ketika debitur tidak bisa membayar utangnya, jadi kita langsung menjurnal debitnya beban, kerugian piutang, kreditnya piutang. Ini kan piutangnya langsung berkurang ya. Langsung berkurang, langsung dihapus seperti itu. Nah, kalau yang B kita lihat pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Nih, jadi ketika yang A itu kita menghapus piutangnya, dan yang B ini ternyata Haryanto bisa mengembalikan uangnya, bisa mengembalikan piutangnya sebesar 1.150.000. Kita mencatatnya apa? Ketika kita menerima uang, berarti kita kasnya ada di debit sebesar 1.150.000 dan beban kerugian piutang ada di kredit sebesar 1.150.000. Nah, kan tadi kita ketika menghapus piutang itu kan bebannya di debit, piutangnya di kredit, berarti saldo piutangnya sudah 0. Akan tetapi muncul saldo beban kerugian piutang. Maka dari itu ketika menerima kas, berarti kita juga harus mengenolkan beban kerugian piutang. Karena piutang yang sudah kita hapuskan sudah diterima, sudah tidak dianggap lagi sebagai beban. Seperti itu ya. Jadi di sini sudah clear. Nah, transaksi penerimaan piutang dari Harsono tidak perlu dicatat dalam kartu piutang, karena piutang yang bersangkutan sudah dicatat sebagai mutasi kredit dalam piutang Harsono saat dihapuskan. Jadi pada saat dihapuskan, itu kan sudah diposting ke buku besarnya. Jadi ketika kita menerima kas, sudah berarti kreditnya beban kerugian piutang dagang. Seperti itu ya, gampang, mudah. Oke, kita lanjut ke contoh transaksi yang ketiga. Penerapan metode langsung. Yang ketiga, pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapuskan namun sebelumnya menyatakan kesanggupan membayar. Jadi di sini ada satu kasus lagi, yaitu menyatakan kesanggupan membayar. Kalau yang A itu kita menghapuskan piutang, kalau yang B itu langsung menerima kasnya, kalau yang C ini debiturnya itu menyatakan insya Allah aku bisa membayar di tanggal 15, di tanggal 20, tapi belum ada uangnya. Nah, itu kita mencatat jurnalnya bagaimana? Yang pertama, pada saat menghapus, ini Harsono ya. Pada saat menghapus berarti jurnalnya adalah beban kerugian piutang dagang di debit dan piutang dagang di kredit. Masih sama. Kemudian yang kedua, sudah dihapus kok masih
menyatakan kesanggupan membayar. Nah, ini contohnya pada tanggal 15 Maret 2017 Harsono datang tetapi hanya menyatakan kesanggupan melunasi utangnya pada tanggal 5 April. Nah, kita mencatatnya bagaimana? Dibalik. Dari penghapusan tadi kita dibalik, yaitu kita memunculkan piutang dagang lagi dan beban kerugian piutang dagangnya di nolkan itu. Jadi ini muncul lagi deh piutangnya ya. Nah, pada tanggal 5 Februari PD Mustika menerima uang tunai dari Harsono ini ya. Ini beda kasus lagi. Pada Haryanto. Nah, di sini menerima uang tunai dari debitur yang sudah kita hapuskan piutangnya dan diawali dengan menyatakan kesanggupan membayar. Ketika kita menerima uang kasnya, jadi jurnalnya bagaimana? Yaitu jurnalnya di debit itu ada kas sebesar 650.000 sebesar berapa yang diterima. Kemudian kreditnya adalah penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan. Nah, ini dia yang menjadi pembeda. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan ya ada dua kasus ya. Yang pertama misalnya Raffi Anjani debitur. Kemudian saya mempunyai perusahaan. Raffi Anjani pilot bangkrut. Kemudian saya menghapuskan piutang Raffi Anjani. Kemudian Raffi Anjani pada tanggal yang lain, ketika saya sudah menghapus, Raffi Anjani datang ke perusahaan, langsung menyerahkan sejumlah uang untuk membayar piutang. Ini saya bayar piutangnya. Nah, itu kasus 1. Kasus 2, itu adalah ketika Tegar, ada debitur bernama Tegar, itu meminjam uang sebesar 10 juta, kemudian dia bangkrut. Saya sebagai perusahaan langsung mencatat menghapuskan piutang atas nama Tegar dengan cara jurnalnya yaitu beban kerugian piutang di debit, piutang di kredit. Nah, kemudian Tegar datang ke perusahaan menyatakan kesanggupan membayar tanpa memberikan uang kas. Jadi di sini saya menjurnal dibalik. Piutang dagangnya di debit dan beban kerugian piutang dagangnya di kredit. Kemudian Tegar datang lagi ke perusahaan membayar kas, membayar piutangnya dalam bentuk kas. Nah, saya menjurnalnya bagaimana? Kasnya di debit, kreditnya penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan, dan ini termasuk ke dalam akun pendapatan, akun nomor 5 seperti itu ya. Nah, dari sini teman-teman insya Allah paham ya. Jadi metode langsung itu setidaknya biasanya ada 2 kasus itu, 2 kasus yang saya bagi menjadi 3 poin itu ya. Bisa dipahami, dicermati sambil oret-oretan gitu apa yang saya sampaikan. Oke, kemudian saya lanjut ke dalam metode tidak langsung. Nah, di metode tidak langsung ini ada yang pertama transaksi pencatatan jurnalnya itu yang pertama ketika perusahaan menghapuskan piutang atas debitur. Yang kedua yaitu pencatatan cadangan kerugian piutang di akhir periode. Jadi metode tidak langsung ini berbeda dengan metode langsung. Kalau metode langsung ketika debitur tidak bisa membayar uangnya, membayar piutangnya, langsung kita hapuskan. Enak banget ya, masa langsung dihapuskan. Nah, kalau di metode tidak langsung ini bedanya ketika di akhir periode perusahaan sudah memperkirakan akhir periode misalnya 31 Desember. Nah, perkiraannya itu untuk Januari kayak gitu, untuk bulan Januari. Jadi di akhir periode Desembernya itu memperkirakan berapa piutang yang kira-kira di bulan Januari itu tidak tertagih. Seperti itu.
Nah, kalau di metode tidak langsung, perusahaan pasti mencadangkan terlebih dahulu berapa piutang yang tidak tertagih. Baru nanti kalau misalnya ada debitur yang benar-benar tidak bisa membayar piutangnya, baru kita menjurnalnya dengan menghapuskan piutang, di mana jurnal antara metode langsung dan metode tidak langsung itu berbeda. Transaksi yang A yaitu pencatatan transaksi penghapusan piutang pada periode transaksi. Ini sangat gampang ya. Pada tanggal 13 Januari 2017, PD Mitra menghapuskan piutang sebesar 1.500.000 atas debitur Amanda. Jurnal yang harus dibuat yaitu ini debit ya, debit cadangan kerugian piutang, kreditnya piutang dagang. Ini penulisannya kurang tepat ya. Cadangan kerugian piutang di debit dan piutang dagangnya di kredit. Jadi kalau di metode langsung kan debitnya beban kerugian piutang, langsung dianggap sebagai beban. Akan tetapi kalau di metode tidak langsung itu dianggapnya sebagai pengurang cadangan kerugian piutang, dan piutang dagangnya juga langsung dihapuskan. Nah, jurnalnya saja sih yang membedakan sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah pencatatan cadangan kerugian piutang di akhir periode. Jadi biasanya cadangan kerugian piutang ini diperkirakan pada akhir periode melalui jurnal penyesuaian, di mana contohnya yaitu penyesuaian pada tanggal 31 Januari 2018, PD Surya mencadangkan piutang sebesar 5 juta. Jurnal yang harus disusun pada akhir periode adalah beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Nah, ini pada saat kita mencadangkan berapa piutang yang tidak tertagih, itu jurnalnya seperti ini: beban di debit dan kreditnya cadangan kerugian piutang. Kemudian ketika ada debitur yang tidak bisa membayar, kita kembali lagi ke poin A, yaitu cadangan kerugian piutangnya di debit, piutang dagangnya di kredit. Seperti itu ya. Kalau kalian bisa mencermati, intinya sama. Ini kan cadangan kerugian piutang di kredit. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak bisa membayar piutang, nanti dia ada di debit, berarti saldo dari cadangan kerugian piutangnya nanti berkurang. Jadi cadangan kerugian piutang itu termasuk ke dalam akun harta, akan tetapi dia biasanya saldonya itu ada di kredit, tapi juga sering ada di debit, tidak menentu ya. Nah, kemudian untuk mencari nominal 5 juta ini, 5 juta yang ada di sini, itu tidak semerta-merta perusahaan langsung, oh cadangan kerugian piutangnya 5 juta, cadangan kerugian piutangnya 10 juta, tidak seperti itu. Ada perhitungannya sendiri. Nah, di sini perhitungannya yaitu menggunakan pendekatan neraca atau ditaksir dari piutang dagang, kemudian menggunakan pendekatan laba rugi atau ditaksir dari penjualan, ataupun taksiran usia piutang. Jadi sendiri-sendiri ya. Kalau sudah memakai pendekatan neraca, ya berarti tidak memakai pendekatan laba rugi, dan seterusnya. Jadi satu perusahaan ya satu pilihan, jangan dua-duanya, jangan 2 atau 3. Yang pertama, pendekatan neraca ini sangat gampang sekali. Jadi kuncinya di sini. Contoh ya, pada buku besar PD Indo Makro pada tanggal 31 Desember 2017, antara lain terdapat akun piutang dagang 250 juta, cadangan kerugian piutang di kredit 2 juta, penjualan di kredit 1 miliar 500 juta. Nah, kenapa cadangan kerugian piutang di sini dinyatakan di debit atau di kredit? Ini sangat-sangat penting sekali, karena cadangan kerugian piutang ketika di debit itu menambah dan ketika di kredit itu mengurangi ya.
Nah, di sini sudah ada pernyataannya sendiri, yaitu taksiran kerugian piutang 5% dari saldo piutang. Jadi sudah jelas banget kalau di sini cadangan kerugian piutangnya adalah 5% dari piutang. Jadi tinggal diminta berapakah besarnya cadangan kerugian piutang per 31 Desember, yang B jurnal yang disusun untuk mencatat kerugian piutang per 31 Desember 2017. Oke, jadi di sini yang A, cara perhitungannya adalah cadangan kerugian piutang sama dengan persentase taksiran kerugian piutang dikali dengan piutang dagang. Di sini taksirannya adalah senilai 5% dari saldo piutang. Jadi, kalian hanya mengalikan 5% dikali dengan saldonya, yaitu 250 juta. Hasilnya adalah 12.500.000. Ini bukan saldo cadangan kerugian piutang 31 Desember ya, karena masih harus diselisihkan dengan cadangan kerugian piutang. Apabila dia ada di kredit berarti dikurangi, apabila dia ada di debit berarti dia ditambah. Nah, di contoh kasus ini dia ada di kredit cadangan kerugian piutang, jadi kita kurangi 12.500.000 dikurangi dengan 2 juta, hasilnya adalah 10.500.000. Nah, gampang kan? Kemudian yang B, jurnal yang disusun untuk mencatat kerugian piutang per 31 Desember 2017. Jurnalnya masih sama, yaitu beban kerugian piutang di debit sebesar 10.500.000 dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 10.500.000. Ini yang di kredit cadangan kerugian piutang penulisannya kurang menjorok ke kanan ya. Nah, seperti itu untuk pendekatan neraca atau piutang dagang. Kemudian kita beralih ke pendekatan laba rugi. Pendekatan laba rugi yaitu dia menggunakan pendekatan penjualan, menggunakan saldo penjualan. Di sini soalnya adalah pada buku besar PD Indomakro tanggal 31 Desember 2017 antara lain sebagai berikut: piutang dagang 250 juta, cadangan kerugian piutang di debit 2 juta, kemudian penjualan di kredit 1.500.000.000. Taksiran kerugian piutang adalah senilai 0,1% dari saldo penjualan atau menggunakan pendekatan laba rugi. Diminta A, berapakah besarnya cadangan kerugian piutang per 31 Desember 2017, yang B, jurnal yang disusun untuk mencatat kerugian piutang per 31 Desember 2017. Caranya sama, hanya di sini yang membedakan adalah pendekatannya. Kalau tadi pendekatan neraca berarti kita mengalihkan taksiran dengan saldo piutang. Kalau di sini menggunakan pendekatan laba rugi, jadi kita mengalihkan taksiran berapa persennya itu dengan penjualan. Di sini adalah 0,1% dikali 1.500.000.000. Kemudian sama dengan hasilnya 1.500.000. Kemudian di sini cadangan kerugian piutang ada di debit. Kalau di debit berarti ditambah, kalau di kredit berarti dikurangi. Nah, di sini jika saldo cadangan di kredit berarti dikurang, jika di debit berarti ditambah. Berhubung di kasus ini adalah di debit berarti kita tambah, yaitu 1.500.000 ditambah 2 juta. Ini hasilnya, mohon maaf ya, salah, yaitu seharusnya 3.500.000. Seperti itu. Jurnalnya seperti ini. Beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Jurnalnya sama saja antara pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Ini nominalnya 3.500.000 ya. Kemudian selanjutnya menggunakan taksiran usia piutang. Nah,
Bagaimana caranya menggunakan taksiran usia piutang? Namanya juga usia, berarti kita lihat tanggalnya berapa. Di sini dicontoh pada buku besar PD Nusantara tanggal 31 Oktober 2017, antara lain terdapat akun sebagai berikut. Piutang dagang 250 juta dan cadangan kerugian piutang saldo debit 2 juta. Rincian nama debitur, kita lihat debiturnya ada berapa. Kemudian kita fokus ke tanggal jatuh temponya. Tanggal jatuh tempo di sini Toko Mataram 61 juta. Tanggal jatuh temponya itu 15 September 2017. Berarti sudah jatuh tempo atau belum? Kalau kita bandingkan dengan sekarang jadi diumpamakan sekarang itu kita berada di tanggal 31 Oktober 2017. Nah, Toko Mataram ini jatuh temponya pada tanggal 15 September 2017. Berarti otomatis dia sudah jatuh tempo, ya kan? Nah, jatuh temponya lewat berapa hari kalau misalnya sampai dengan 31 Oktober. Seperti itu. Kemudian Toko Tamrin, Toko Damai, Toko Lancar. Toko Tamrin juga sudah lewat jatuh tempo karena dia jatuh temponya Agustus, akan tetapi sekarang sudah Oktober, belum dibayar-bayar. Kemudian Toko Damai pada tanggal 25 Oktober, dia sudah lewat jatuh tempo sebanyak 6 hari ya. Toko Lancar dia 4 November, berarti belum jatuh tempo. Nah, di sini ada keterangan presentase taksiran kerugian piutang ditetapkan sebagai berikut. Ada belum jatuh tempo, presentase kerugiannya 2%. Lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari 5%. Lewat jatuh tempo ini bisa kalian baca sendiri ya. 10%, 15% dan 20%. Jadi cara yang pertama kalian harus mencari berapa hari dia lewat jatuh tempo. Termasuk kategori yang mana? Apakah termasuk kategori belum jatuh tempo, atau lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari, atau lewat jatuh tempo 31 sampai 60 hari dan sebagainya. Cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya yaitu di sini kita fokus ke Toko Mataram. Toko Mataram 15 September 2017. Nah, September itu jumlah harinya ada berapa? Ada 30, jadi 30 dikurangi dengan 15, nanti hasilnya 15 ya. Berarti September kita ada 15 hari, kemudian Oktober ada 31 hari, itu jadi ditambah saja 15 ditambah 31 sama dengan 46 hari, itu udah lewat jatuh tempo. Nah, kita tuliskan di sampingnya. Kemudian Toko Tamrin, dia jatuh temponya Agustus. Agustus berarti Agustus ada berapa hari? Yaitu ada 31 hari. 31 hari dikurangi dengan 10. Hasilnya 21 untuk Agustus. Kemudian September ada 30 hari, kemudian Oktobernya ada 31 hari. Jadi totalnya 82 hari dia sudah lewat jatuh tempo. Kemudian Toko Damai 25 Oktober. Sampai dengan 31 Oktober dia ada 6 hari. Kemudian Toko Lancar belum jatuh tempo. Oke. Kita kelompokkan. Kemudian Toko Mataram tadi ada 46 hari, berarti dia masuk ke dalam kategori 31 sampai 60 hari. Kemudian Toko Tamrin dia 82 hari, berarti dia masuk ke dalam kategori 61 sampai 90 hari. Kemudian ada Toko Damai, dia 6 hari lewat jatuh tempo, berarti masuk ke dalam kategori 1 sampai 30 hari. Kemudian Toko Lancar belum jatuh tempo, kita masukkan ke dalam kolom belum jatuh tempo. Seperti itu. Setelah itu kita kategorikan
ditaksir berdasarkan berapa persennya. Belum jatuh tempo berarti 2%, 1-30 hari 10%. Hasilnya nanti dituliskan di sini beban kerugian piutang. Kemudian selanjutnya di total ditambah hasilnya adalah Rp29.490.000. Nah, setelah itu berdasarkan data tersebut, maka besarnya cadangan kerugian piutang dapat dihitung. Taksiran kerugian piutang 29.490.000. Saldo di debit yaitu akun cadangan kerugian piutang 2 juta. Ini berdasarkan soal yang paling atas ini ya. Nah, ini. Kemudian kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2017 adalah Rp31.490.000. Nah, di sini kita mendapatkan jurnalnya masih sama ya, beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Nominalnya 31.490. Jadi bisa kita simpulkan dari metode taksiran kerugian piutang di sini, langkah yang pertama adalah kita analisis soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, yang kedua, menentukan berapa hari dia sudah lewat jatuh tempo ataupun belum jatuh tempo. Ketiga, kita menyusun tabel analisis usia piutang yang isinya ini nomor debitur, saldo piutang, jatuh tempo. Yang keempat, kita menyusun tabel beban kerugian piutang. Yang kelima, kita menentukan berapa kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2017. Yang keenam, kita menyusun jurnalnya. Oke. Menurut saya ini sangat efektif ya untuk dijadikan sebagai taksiran kerugian piutang karena memang sangat klasifikasi ya gitu loh. Lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oke, sampai sini paham ya insyaallah. Nah, kemudian kita lanjut ke piutang wesel. Apa ya itu piutang wesel? Di sini sudah saya paparkan, yaitu wesel atau promise. Wesel itu notes atau promise adalah tagihan yang dilengkapi perjanjian tertulis. Jika timbul dari kreditur disebut wesel, sedangkan jika inisiatif pembuatan perjanjian tertulis itu timbul dari debitur disebut promise. Adapun wesel adalah perintah tertulis dari kreditur ditujukan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal yang telah ditentukan kepada pembawa surat. Nah, di sini piutang wesel itu dibagi menjadi dua, wesel berbunga dan wesel tanpa bunga. Jadi kalau wesel berbunga itu wesel yang mempunyai tingkat bunga. Artinya ketika kita meminjam 10 juta ada persentase bunga misalnya 2% setiap bulan. Kemudian kalau tanpa bunga berarti kita minjam 10 juta ya kita mengembalikan lagi 10 juta seperti itu. Langsung kita ke contoh. Nah, contohnya di sini ada contoh wesel ya, surat wesel. Ada tanggal jatuh tempo, tanggal penarikan wesel, ada penarik wesel itu yang mana dan akseptor itu yang mana. Langsung kita lanjut ke pendiskontoan wesel. Pendiskontoan wesel adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan selama jangka waktu diskonto. Nah, jadi seperti ini. Pendiskontoan itu seperti ibaratnya kalian sebagai kreditor kemudian meminjamkan uang ke debitur. Akan tetapi menggunakan ada surat kuasanya, ada surat perjanjiannya. Nah, misalnya saya Ramlah meminjamkan uang kepada Tegar sebesar 10 juta disertai dengan surat perjanjian. Nah, si Tegar itu belum bisa mengembalikan uangnya. Kemudian saya menggunakan surat perjanjian itu yang isinya bahwa Tegar meminjam uang kepada saya sebesar 10 juta. Itu saya diskontokan ke bank. Kemudian nanti bisa saya yang membayar
utang saya ke bank, ataupun Tegar yang membayar utang saya ke bank, seperti itu. Jadi surat ini bisa dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang ke bank, seperti itu ya. Kemudian contoh dari piutang wesel. Contoh transaksinya bagaimana? Di sini ada wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. PT Jaya Abadi memiliki wesel tagih dengan nilai nominal 400 juta. Jangka waktu 3 bulan, tertanggal 1 April 2017. Didiskontokan pada tanggal 17 April 2017 dengan diskonto 15%. Buatlah jurnal pendiskontoan wesel tanggal 17 April 2017 tersebut jika A. Wesel tidak berbunga, yang B. Wesel berbunga 24%, yang A. Wesel tidak berbunga. Nah, kalau weselnya tidak berbunga berarti kita hanya mencari diskonto ya. Caranya mencari diskonto adalah nilai nominal dikali dengan presentase diskonto dikali dengan harinya. Nah, harinya itu bagaimana cara mencarinya? Seperti yang di sini sudah dijelaskan bahwa perhitungan diskonto dihitung berdasarkan jumlah hari yang sesungguhnya sejak wesel didiskontokan sampai tanggal jatuh tempo. Dalam perhitungan hari diskonto, tanggal terjadinya transaksi tidak dihitung, tetapi tanggal jatuh tempo dihitung. Nah, sekarang di sini untuk menentukan ini 75-nya itu dari mana, itu kita bisa ini ya. Bisa cari dengan cara kita dari 1 April dari 17 April 2017 sampai dengan 3 bulan ke depan. Jadi ini kan wesel tagihnya tertanggal 1 April dengan jangka waktu 3 bulan, berarti jatuh temponya itu tanggal berapa? Jatuh temponya berarti dihitung saja maju 3 bulan, 1 April sampai dengan 1 Mei, 1 Mei sampai dengan 1 Juni, 1 Juni sampai dengan 1 Juli. Berarti dia akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2017. Cara menghitung hari diskontonya itu dari tanggal 17 April sampai dengan tanggal 1 Juli, di mana tanggal diskonto tidak dihitung, akan tetapi tanggal jatuh tempo dihitung. Nah, caranya menghitung berarti April kan terdiri dari 30 hari, berarti 30 hari dikurangi dengan 17, hasilnya ada 13 hari. April 13 hari, kemudian Mei ada 31 hari, kemudian Juni ada 30 hari, dan Juli ada 1 hari, seperti itu. Ditambah hasilnya adalah 75 hari. Kalian bisa oret-oretan ya. Nah, setelah kita menemukan ini 75 hari dibagi dengan 360 hari, itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Jadi cara menghitungnya adalah nilai jatuh tempo 400 juta dan diskonto sebesar 12.500.000. Jadi diskonto sifatnya adalah mengurangi nilai nominal, sehingga uang yang diterima bernilai 387.500.000 rupiah. Nah, jurnalnya itu adalah kasnya bertambah sebesar 387.500, beban bunganya bertambah di debit sebesar 12.500.000, dan wesel tagihnya berkurang di kredit sebesar 400 juta. Tuh, wesel tagih di sini selalu dia mengungkapkan nilai nominal ya. Berapa? 400 juta, seperti itu. Jadi ini jurnalnya kayak gini, sudah paten lah. Kemudian jika wesel berbunga 24% bagaimana? Jika wesel berbunga berarti kita pertama memperhitungkan terlebih dahulu bunganya. Bunganya itu berapa? Seperti itu.
Nah, di sini cara menghitung bunga yaitu nilai nominal dikali dengan persentase bunga. Persentase bunga itu 24%, kemudian dikali dengan jangka waktunya 3 bulan. Berarti 3 bulan dibagi 12 bulan ya dalam setahun. Kemudian hasilnya 24 juta. Bunga itu menambah nilai nominal. Berarti 400 juta ditambah 24 juta jadinya 424 juta. Kemudian baru dikurangi dengan diskonto. Nah, diskontonya itu berdasarkan dari 424 juta dikali dengan 15% itu adalah persentase diskonto, dan dikali dengan jumlah hari pendiskontoan sebesar 75 hari per 360. Ini dalam setahun ya. Kalau yang 3/12 ini dia memakainya bulan, kalau yang bawah ini memakainya hari karena dia ini sih di sini kan tanggal 17 April, jadi hitungannya per hari gitu. Nah, di sini kita temukan diskonto sebesar 13.250, jadi hasilnya adalah 410.750.000 rupiah. Ini adalah nilai jatuh tempo atau uang yang diterima, seperti itu ya. Nah, jurnal pendiskontoan wesel berbunga 24% adalah sebagai berikut. Kas didebet 410.750.000, wesel tagihnya berkurang kan karena sudah dicairkan, yaitu sebesar 400 juta di kredit, kemudian pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar 10.750.000 rupiah. Oke, selesai sampai sini. Thank you so much. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan saja ya. Insya Allah penjelasannya sudah lengkap semua. Kalau belum jelas silahkan diulang-ulang lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.